Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramita Arahma Maulidia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 240039271000383. Sekarang saya sedang melakukan pengambilan video uji kinerja di SMPA Wahid Hasim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Sudah hafal semuanya lagunya? Sudah. Dari Sabang sampai Merauke tersebar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah ada? Ada. Safar. Kemudian siapa lagi? Yubi. Kemana teman kalian? Sakit. Semoga teman kalian yang bernama Safar dan Yubi diberikan kesehatan agar bisa bersekolah kembali bersama kalian. Selanjutnya, apakah udah siap untuk belajar? Siap. Jangan dijadikan belajar itu adalah sebagai beban. Jadikan belajar itu adalah hal yang menyenangkan, karena dengan belajar nanti ilmu kalian akan bertambah, wawasan kalian akan bertambah, kalian akan menjadi anak yang cerdas. Kemudian dengan belajar kalian juga bisa meraih cita-cita. Minggu kemarin kita telah belajar tentang kondisi geografis, kemudian kondisi geologis, kemudian Letak astronomi. kondisi astronomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian SDA dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi SDA yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pemanfaatan SDA. Apakah di rumah kalian ada barang-barang yang terbuat dari alam? Ada. Ada. Barang apa saja? Meja, kursi. Coba kalian pikirkan, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada air? Apa yang akan terjadi? Dehidrasi, kemudian kehausan. Mengetahui kemampuan awal kalian tentang sumber daya alam ini, Bu Mita ingin mengajak kalian untuk bermain game puisis.
ada sebuah video studi kasus yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Jadi silahkan siapa yang bisa untuk menganalisis apakah yang telah terjadi dalam video yang tadi telah ditampilkan. Ada yang bisa? Abdillah. Raja Ampat merupakan tempat yang sangat indah, tetapi saat ini Raja Ampat dijadikan sebagai pertambangan. Sumber daya alam itu sering disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu pengertian dari sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Membentuk secara kelompok. Jadi untuk kelompok 1 yaitu adalah kelompoknya Zahira, Raffi, Bahar, Abdillah, dan Nauren. Itu silahkan di sebelah sini. Selanjutnya, Bu Mita akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi, ini dikerjakan secara berkelompok terlebih dahulu. Kalian membuatnya berupa PPT di Canva. Kemudian nanti dipresentasikan setiap kelompok maju satu per satu. Kelompok 1 KPD-nya menjelaskan tentang potensi SDA kehutanan ya. Kelompok 2 Zia membahas tentang potensi sumber daya alam kemaritiman. Yang kelompok 3 kelompoknya Mahendra mencari tentang potensi sumber daya alam pertambangan. Jadi yang lain bisa membantu temannya. Ada yang kesusahan? Bisa. Untuk yang nomor 5 itu mencari studi kasus ya. Jadi kalian silakan mencari studi kasus. Kemudian dikasih solusinya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aliardiansyah. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmas Kadina. Perkenalkan, nama saya Zahira. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdillah. Perkenalkan, nama saya Bar. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang potensi sumber daya alam kehutanan. Pengertian potensi sumber daya alam kehutanan. Potensi sumber daya alam atau SDA kehutanan adalah kekayaan yang terkandung dalam hutan, meliputi hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, serta fungsi-fungsi ekologis dan ekonomisnya, seperti penyediaan oksigen, pengaturan tata air penahan erosi, sumber pangan dan obat-obatan, serta penyediaan bahan buat industri yang lapangan kerja. Jenis-jenis hutan berdasarkan iklim seperti hutan hujan tropis dan hutan musim, berdasarkan fungsi atau pemanfaatan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan wisata, dan berdasarkan susunan jenis. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan yang mau bertanya. Silakan dicatat ya untuk kelompok 1 teman yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Rehan. Dari kelompok 3, saya akan bertanya,
Apa tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya kehutanan di Indonesia? Sudah, apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan untuk diskusi dulu. Diskusi. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Penebangan liar dan perambahan hutan, kebakaran hutan, penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun ada peraturan, implementasi di lapangan masih menjadi kendala. Apakah cukup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Karim. Perkenalkan, nama saya Zainatul Abida. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad Rahman. Perkenalkan, nama saya Nadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki. Potensi SDA kemaritiman, potensi sumber daya alam atau SDA kemaritiman adalah kekayaan alam yang terdapat di laut, perairan dan wilayah pesisir seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, mineral bawah laut, migas, nikel, dan juga potensi non-fisik seperti transportasi laut dan pariwisata bahari yang terdapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan manusia. Potensi kemaritiman, perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, minyak dan gas bumi, mineral laut, serta potensi pariwisata bahari. Manfaat kemaritiman, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui potensi sumber daya laut dan transportasi maritim, penciptaan lapangan kerja bagi pelaku usaha kelautan, serta peningkatan konektivitas antara wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pelestarian kemaritiman Indonesia mencakup penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, IUU fishing, mengembangkan ekonomi maritim yang melanjutkan rehabilitasi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove, memanfaatkan teknologi modern seperti selit dan drone, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kasus potensi SDA, studi kasus tentang potensi serta potensi sumber daya alam SDA kemaritiman mengacu pada menganalisis dalam mengenai pemanfaat SDA di wilayah laut seperti perikanan di Surabaya yang menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, nelayan dan pengusaha untuk mengembangkan usaha perikanan dan wisata bahari. Kesimpulan. Next pertanyaan saja.
Apakah ada pertanyaan bagi teman-temanku? Silakan. Ya, silahkan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira dari kelompok 1. Ingin bertanya, dari mana saja pencemaran laut itu berasal? Silahkan diskusi dulu, dicatat soalnya tadi pertanyaan dari temennya. Kalau sudah cukup untuk diskusi, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari mana saja pencemaran laut itu berasal? Dari limbah daratan atau sampah plastik, limbah pabrik, dan tumpahan minyak dari kapal yang dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan biota laut. Apakah sudah puas? Sudah tutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Inaya. Perkenalkan, nama saya Arina Kamelia. Perkenalkan, nama saya Laili Mauludia. Perkenalkan, nama saya Ramusaki. Perkenalkan, nama saya Indra. Ayo segera lagi. Satu, pengertian SDA pertambangan. Nilai kekayaan bahan-bahan galian, mineral, logam, bahan tambang yang terkandung di dalam dan permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi untuk berbagai keperluan industri, energi, dan pembangunan. Contoh barang tambang: emas, minyak bumi, marmer, perak, batu bara, nikel, gas alam, dan tembaga. Manfaat barang tambang menjadi bahan baku industri seperti logam untuk mesin dan perhiasan, sumber energi seperti batu bara dan minyak bumi, hingga meningkatkan pendapatan negara dan daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Upaya pelestarian barang tambang. 1. Penggunaan yang bijak dan hemat. 2. Daur ulang. 3. Inovasi bahan pengganti. 4. Penegakan regulasi pertambangan yang berkelanjutan. 5. Serta rehabilitasi lahan pasca tambang melalui reklamasi. 6. Penanaman pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Studi kasus timah di Bangka Belitung. Permasalahan maraknya tambang ilegal akibat tingginya harga timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan lahan bekas tambang yang sulit direklamasi. Solusi: pemerintah perlu menindak tegas melalui tambang ilegal mulai dari penambang kecil hingga besar, dan pemerintah perlu menjadi ulangi Tegas pelaku tambang jadi ulang ilegal. mesin pertambangan. Oke, selanjutnya next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ayo. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Abida dari kelompok 2.
Apa masalah utama dalam pertambangan Indonesia? Silakan dijawab. Pertambangan ilegal yang menyebabkan banyak kerugian negara, dampak lingkungan, kerusakan alam, dan konflik sosial dalam masyarakat sekitar. Apakah cukup jawabannya? Apa saja dampak dari pertambangan di Indonesia? Dampak pertambangan di Indonesia. Kalau yang bisa menjawab langsung silakan dijawab saja dampaknya. Pencemaran air, kerusakan lahan, hilangnya hutan, banyak hewan dan tumbuhan mati. Gimana Raffi? Pertanyaannya? Cukup? Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Wow, keren. Mari tepuk tangan. Oke ya, dari hasil presentasi kalian tadi semuanya sudah bagus, sudah kompak setiap kelompoknya. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam tentang materi ini, silahkan kalian buka kuisis. Ada beberapa pertanyaan. Sudah ya, saya mulai untuk pemahaman kalian. Silakan dikerjakan. Iya, nggak apa-apa. Mulai aja. Arin, memimpin Arin. Disusul oleh Bahar, Abdillah. Hewan, fauna itu adalah hewan. Jawab. Hewan yang ada di hutan, apa itu? Yang juara 1 adalah Bahar, kedua Mahendra, dan ketiga Sani. Udah ya, selanjutnya adalah kita ice breaking, kita main games. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ini gamesnya berpasang-pasangan, jadi silahkan mencari 2 teman, perempuan dengan perempuan, cowok dengan cowok, dengan kelompoknya sendiri-sendiri aja, biar nggak ribet. Zia dengan Arin, Leli dengan Sani, Zahira sama Nauren, Bahar sama Abdillah, Raffi dengan siapa ini? Raffi dengan Nadir, Sidki sama Fadil sama Karim, bertiga ya kalian, karena jumlahnya ganjilah yang tidak masuk. Kemudian gamenya ini adalah games tangkap namanya, game tangkap. Jadi dengarkan untuk rulesnya, ada siapa yang menjadi penangkapnya dan siapa yang menjadi yang menghindar. Siapa di antara keduanya, siapa yang menjadi penangkapnya, siapa yang jadi menghindar. Udah ya. Yang 3 ini, 1 jadi penangkap, 2 jadi penghindar ya. Kemudian cara mainnya adalah seperti ini. Tangan kalian seperti akan bersalaman. Kemudian ketika Bu Mita bilang menghindar, kalian semakin menjauh. Ketika Bu Mita bilang mendekat, saling mendekat. Kemudian ketika Bu Mita bilang tangkap, yang bagian tangkap itu menangkap temennya. Yang menghindar harus menghindar, gak boleh kena tangkap. Paham rules gamenya?
Silakan tangannya seperti akan bersalaman. Menghindar. Menghindar tambah. Oh, kita jauh, kita ganti kata-katanya menjauh aja ya. Menjauh. Menjauh, mendekat, tangkap. Ada yang udah tertangkap? Ya, ada. Ayo sekali lagi. Silakan seperti bersalaman lagi. Menjauh, mendekat, tangkap. Gak ada yang tertangkap ini. Gak ada. Ayo. Yang sportif. Ayo sekali lagi. Tangannya siap-siap. Menjauh, tangkap. Udah, oke. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Bu Mita punya sticky note, silakan kalian tulis di sini apa yang belum kalian pahami dan bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi tulis di sini apa yang belum kalian pahami dan perasaan kalian hari ini setelah mempelajari pelajaran ini. Kalau sudah silakan ditempelkan di papan. Ayo dah. Kalau sudah silakan ditempelkan di papan tulis. Kita merefleksikan kegiatan hari ini ya. Kalau yang sudah bisa ditempel di papan tulis. Sudah selesai Fadil, ditempel. Ayo, Mahendra sudah selesai, tempel Mahendra. Ditempel di papan tulis. Ayo. Silakan Sipki. Kemudian dari kegiatan hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh Zahira maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahira. Hari ini saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini yaitu pelajaran yang kita pelajari tentang potensi sumber daya alam, yaitu kehutanan, kemaritiman, dan pertambangan. Kita juga mengamati video tentang Raja Ampat, adanya kerusakan ekosistem dan penebangan liar. Raja Ampat dulunya ya sangat indah, sekarang mengalami kerusakan karena adanya pertambangan dan kerusakan ekosistem. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, begitu pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita juga harus menjaga dengan baik. Selanjutnya untuk informasi materi yang akan datang, yaitu kita mempelajari tentang sumber daya manusia. Kan hari ini kita tentang alam ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita tentang sumber daya manusia. Begitu. Ada pertanyaan lagi dari sini? Sudah. Oke, selanjutnya silahkan dipimpin ketua kelas, kita doa untuk pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Sekian dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh pulang, silahkan.